hidrolitik. Yang berarti dia itu merupakan enzim pencernaan, salah satu enzim pencernaan yang berperan pada tubuh. Terutama dia itu karena diproduksi oleh pankreas. Nah, lipase ini berperan sebagai untuk pemecah lemak susu dan juga mencerna nutrisi. Nah, karena itu dia itu eh, perannya itu untuk mengkatalisis atau membantu proses hidrolisis dari trigliserida atau lemak ini. Nah, ini ada urutan reaksinya. Kemudian dia itu dari lemak atau dari trigliserida tadi dipecah menjadi gliserol dan juga asam lemak bebas. Nah, kemudian untuk sejarahnya sendiri, dia itu ditemukan pada tahun 1896 oleh Claude Bernard yang dia peroleh dari getah pankreas hewan. Untuk hewan itu saya masih belum pasti antara hewan. Mungkin yang paling umum itu hewan babi atau sapi ya. Kemudian dia ekstraksi dan juga dia komersialkan. Kemudian benar saat itu sumber dari lipas ini mulai dieksplorasi lagi, mulai dicari lagi lebih jauh dari mana saja sumbernya. Nah, karena hal tersebut yaitu permintaan di pasar itu menjadi naik sehingga pasokan dari hewan jadi tidak cukup karena yaitu akhirnya sumber dari lipas ini dieksplorasi lagi agar tidak mengandalkan dari hewan saja. Nah, untuk struktur senyawanya sendiri, untuk struktur senyawanya sendiri, eh, lipas ini mengandung 50 kilodalton protein yang terdiri dari rantai dengan 469 residu asam amino. Nah, dengan struktur sekundernya yang mengandung 102 residu dengan 13 alpha helix dan juga 139 residu dengan beta sheet sebanyak 28 strands atau 28 lembar. Nah, untuk sifat fisik dan kimia dari lipas ini, pertama dia itu tidak memerlukan kofaktor atau dia itu tidak memerlukan katalis ya yang meningkatkan kerja dari dia atau kerja dari enzim ini. Nah, kemudian pH optimal dari lipas ini berada di kisaran 7 hingga 9 dan stabil pada suhu tinggi dengan rentang 5 hingga 65 derajat Celcius dan juga optimal pada 37 derajat Celcius. Nah, lipas ini memiliki spesifitas yang tinggi. Nah, maaf. Nah, untuk sifatnya ini dia dia itu tuh dia itu pertama ada dia itu sebagai biokatalisator, termolabil dan juga spesifik selektif. Nah, yang pertama biokatalisator. Dia itu seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, dia itu berperan sebagai katalisator pada proses hidrolisis lemak atau trigliserida menjadi gliserol dan juga asam lemak bebas. Nah, dia ini berdasarkan uh, ini ya apa? Berdasarkan yang telah dilakukan oleh para peneliti mereka menggunakan lipase ini sebagai biokatalisator yaitu dengan mempercepat reaksi yang menurunkan aktivasinya sehingga reaksi itu dapat berlangsung lebih cepat pada suhu atau kondisi yang normal. Nah, kemudian bersifat termolabil. Nah, lipase ini memerlukan atau aktivitasnya sangat bergantung pada suhu. Nah, lipase ini memerlukan suhu yang ideal untuk dapat menghasilkan produk katalisis yang optimal. Nah, suhu yang terlalu tinggi pada lipase dapat merusak struktur dari protein lipase ini.
Nah, kemudian spesifik dan selektif. Lipase ini eh, dapat eh, lipase ini hanya bekerja pada zat tertentu saja. Nah, lipase ini juga memiliki sifat khas yang utamanya, terutama pada hidrolisis lemak tadi. Jadi menjadi aldosterol dan asam lemak bebas ya. Nah, kemudian fungsi dari lipase ini itu masih saling bersinggungan, itu sebagai katalisator pada hidrolisis lemak yang menjadi gliserol dan juga asam lemak bebas. Ya, pada industri ya, terutama salah satunya adalah industri pangan. Lipase ini berperan sebagai enzim yang digunakan pada produksi keju. Nah, selain keju, eh, lipase juga biasanya digunakan pada eh, produksi makanan atau produk yang mengandung rendah kolesterol atau rendah lemak, dan juga sebagai peningkat rasa di berbagai produk makanan. Selain itu juga pas ini sebenarnya banyak juga ini ya digunakan pada industri lain seperti yang kemarin sudah dipaparkan oleh Bu Penia, ada di deterjen dan juga eh, farmasi. Nah, untuk memperoleh senyawa lipase ini atau enzim lipase ini dapat diperoleh dari hewan, berdasarkan tadi sejarahnya di awal dia dari hewan dulu, kemudian bisa dapat dari tumbuhan dan juga dari mikroorganisme terutama bakteri. Nah, untuk dari hewan itu terbagi lagi menjadi berdasarkan sumbernya, yaitu pertama sistem pencernaan, jaringan seperti hati dan ginjal, dan juga air susu. Nah, tetapi pada industri itu lipase pankreas yang paling banyak digunakan. Nah, kemudian ada lipase dari tumbuhan. Ini asalnya itu dari daun, minyak, batangnya, getah, biji, dan juga sereal yang disolasi menjadi minyak nabati. Nah, tetapi dari tumbuhan ini masih banyak kekurangannya. Pertama itu dia tuh kurang dilakukan penelitian terhadap lipase dari tumbuhan ini. Kemudian, nah, karena kurang penelitian itu karena biaya produksinya yang cukup tinggi. Nah, karena kedua hal tadi, yaitu kurang ada penelitian dan juga biaya produksi yang tinggi, sehingga pengaplikasian pada industrinya menjadi terhambat. Nah, tetapi saat ini itu lipase yang berasal dari biji itu cukup menarik perhatian karena dia itu berperan sebagai biokatalis karena kespesifikasannya, kemudian ketersediaannya di alam yang terbilang banyak, kemudian pemurniannya yang lebih mudah, dan juga biayanya juga yang lebih rendah. Nah, kemudian eh, lipase yang berasal dari mikroorganisme itu ada tiga. Yang pertama ada kapang. Kapang itu jamur yang ada di makanan atau produk makanan yang sudah basi atau sudah kadaluarsa, yang seperti ini yang ada di makan-makan ini. Kemudian ada kamir atau ragi, yeast. Ini ada juga dari bakteri. Nah, untuk lipase jamur atau kapang ini dapat ditemukan juga di minyak nabati bekas, kemudian di tanah yang terkontaminasi minyak, dan juga makanan produk susu yang sudah kadaluarsa atau rusak itu tadi. Nah, untuk lipase bakteri ini yang berperan penting di usaha komersial atau terutama di proses industri. Kemudian pada udah.
Kemudian untuk spesies dari bakteri yang umum digunakan atau spesies yang berperan sebagai penghasil lipase ini yaitu ada Bacillus, kemudian ada Pseudomonas, dan juga Burkholderia. Nah, untuk bakteri-bakteri tersebut kan itu memiliki aktivitas yang tinggi pada berbagai suhu dan juga nilai pH yang tinggi sesuai dengan eh, sifat kimia dan fisik dari lipase ini. Dan juga umumnya itu lipase mikroba ini diperoleh dari karbon lipid yaitu minyak, glycerol, asam lemak dan juga nitrogen organik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Asmi. Barangkali ada pertanyaan dulu dari teman-teman lainnya. Silahkan. Ini batch ini tidak banyak bertanya ya. Ini kalian harus lebih giat ini, harus lebih curiosity-nya ditingkatkan. Yuk, ada pertanyaan untuk Asmi? Kalau belum ada, saya yang bertanya ya, Asmi. Ini Ya, saya ingin tanyakan, nih, biasanya enzim yang disebut-sebut untuk dalam proses pembuatan keju itu adalah protease sebetulnya. Karena proses pembuatan keju itu intinya adalah penggumpalan atau koagulasi dari protein susu. Nah, kalau lipase ini perannya di mananya ya? baik Bu. Tunggu bentar. Baik, tunggu Bu. Saya ini dulu. Tadi mana? Atau mungkin istilahnya tidak banyak disebut gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa diberi informasi lebih spesifik, itu lebih informatif. Kalau ini Bu, sejauh yang kemarin saya share itu lipase itu lebih perannya lebih ke ini Bu, lebih di bagian pemecahan lemaknya. Betul, betul. Kalau dari itu. Nanti mungkin tolong dicari lagi ya. Nanti kita share di kuliah minggu depan barangkali karena topiknya kan kita sedang lipid ya. Jadi ini untuk gambaran pada proses pembuatan keju. Keju itu sebetulnya seperti tahu ya. Tahu itu kan dibuat dari susu kedelai sebenarnya. Keju itu dibuat dari susu, biasanya susu sapi atau susu kambing. Nah, di sini apa yang dilakukan? Kita berusaha mengkoagulasi protein dari susu. Bagaimana mengkoagulasinya? Ada beberapa metode. Bisa pakai enzim protease, proteinnya terurai dan lain-lain ya, jadi terkoagulasi. Dan cara yang lain selain ditambah enzim protease, apakah itu enzimnya langsung? Ya biasanya kalau yang konvensional renet ya, renet itu diambilnya dari usus sapi gitu ya. Atau bisa juga dengan memainkan pH. Jadi pH si susu ini diturunkan. Jadi pH-nya rendah. Ketika pH-nya rendah, proteinnya juga terkoagulasi. Ini keju itu ada sangat bermacam-macam. Nah, ini ada yang cuman pakai enzim saja, ada yang cuman pakai ya awalnya dikasih asam-asam aja atau asam sitrat atau bakteri lactobacillus menurunkan pH ya, atau ada yang pakai kombinasi. Ini menarik ya. Tentu ini mungkin ada pada keju yang khusus atau bagaimana. Memang akibat dari hidrolisis lemak atau dari sisi tangan ini akan menghasilkan asam-asam organik dan ini
walaupun kalian bukan anak pangan ya, harus dicatat bahwa asam-asam organik itu pembawa rasa, memberi rasa dan flavor. Ini ujung-ujungnya seperti itu. Tapi kalau Asmi bisa menginformasikan lebih spesifik, jadi nanti kita akan menambah pengetahuan bersama nih. Jadi keju apa sih yang ditambahkan? Ini nambah PR-nya ya, Asmi ya. Iya, baik Bu. Saya coba cari lagi. Oke, terima kasih Asmi. Ya, terima kasih Bu. Oke, presenter selanjutnya siapa? NIM 39 atau NIM 65 tadi saya serahkan kepada kalian. Mau siapa duluan? 39 Rafli. 65 siapa 65? Oke, siapa 65? Ya Rafli dulu deh. Rafli silahkan. NIM 65 siapa NIM 65? Saya, Bu. Oke, Rafli dulu ya, terus Aris, silahkan. Tes. Oke, silahkan Rafli. Belum mungkin. Nah, mau konfirmasi suara saya dan presentasi saya udah masuk kan ya, Bu? Jelas, jelas. Oke. Sebelumnya selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Penia. Saya mau presentasi. Protein itu ada dalam tubuh hewan, bakteri, bahkan hewan, manusia, bahkan bakteri. Contoh dari fungsi protein itu ada beberapa protein yang fungsinya sebagai fotoreseptor dan proton pump. Seperti pada protein yang akan saya bahas pada hari ini. Dan teman-teman mungkin juga berpikir kenapa saya memakai topi ini gitu kan. Karena protein yang akan saya bawakan itu juga ada pada retina di katak dan ada di retina manusia. Tapi bukan retina katak yang ini ya, karena ini cuma topi. Oke. Nah, protein yang bakal saya bawakan hari ini itu adalah rhodopsin. Apa itu rhodopsin? Rhodopsin itu sering disebut sebagai visual purple, atau dia itu adalah sebuah pigmen yang ada di sel fotoreseptor dari organ retina yang bertanggung jawab terhadap persepsi cahaya, serta dia dapat ditemukan di katak dan hewan vertebrata lainnya. Terus rhodopsin itu juga dapat ditemukan di mikroorganisme, atau juga disebut sebagai nama lainnya mikrobial rhodopsin. Nah, rhodopsin sendiri itu dia ditemukan di tahun 1876 oleh ahli fisiologi Jerman Franz Christian Boll. Dia itu peneliti ini, dia itu menemukan rhodopsin ini di mata retina katak. Nah, karena itu. Oke. Next. Nah, struktur rhodopsin. Nah, struktur rhodopsin sendiri dia itu struktur primer ya. Di sini bisa dilihat satunya itu ada di M atau metionin, terus diakhiri di A atau alanin. Terus di struktur sekundernya dia itu ada sheets sama ada helix seperti yang ada di gambar ini. Terus rhodopsin sendiri dia itu terdiri dari opsin atau colorless protein dan 11 cis retinal atau 11 cis retinaldehyde, sebuah molekul berpigmen yang berasal dari vitamin A. Nah, cara mendapatkan rhodopsin sendiri, dia itu didapatkan dari vitamin A, atau kita bisa mengonsumsi makan makanan yang bersumber
vitamin A, dan sifat dari rhodopsin sendiri karena dia adalah sebuah fotoreseptor, maka dia itu sangat sensitif terhadap cahaya. Nah, cara kerja dari rhodopsin sendiri, dia itu kan rhodopsin kan pigmen pada sel fotoreseptor. Dia awalnya itu berbentuk 11 cis retinal. Terus pada mata dia terkena cahaya. Nah, dia berubah jadi all trans retinal. Terus setelah itu sinyal transduksinya itu tadi kan menyebabkan isomerasi dari 11 cis retinal menjadi all trans retinal. Transduksi sinyal ini masuk ke domain sitoplasma di mana cascade reaksi biokimia menghasilkan amplifikasi sinyal, terus adaptasi terhadap sinyal, dan akhirnya pemutusan dari sinyal. Itu didapat dari Caucel-Sales 1994, ada di internet kalau teman-teman mau cari. Terus ada juga fungsi dari rhodopsin, dia itu kan tadi saya bilang ya kalau dia itu juga ada di mikrobial gitu kan, mikrobial rhodopsin. Nah, mikrobial rhodopsin sendiri itu tuh tugasnya ada banyak, ada proton pump. Proton pump itu contohnya ada bakteriorhodopsin, ada archaeorhodopsin, dan lain-lain, masih ada beberapa contoh lain. Terus dia juga sebagai ion pump. Ion pump sendiri dia ada cation pump sama anion pump. Contohnya itu Crocinobacter, Acastus rhodopsin 2, sama anion pumpnya dia contohnya Halorhodopsin. Yang berikutnya dia juga sebagai ion channel. Nah, ion channel sendiri contohnya itu channel rhodopsin. Terus dia juga sebagai sensor cahaya, sama seperti yang ada di mata kita dan mata kita. Oke, mungkin segitu saja. Arigato Hansamida, thank you, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon kritik, saran, serta pembenarannya, karena sesungguhnya sebenarnya milik Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk Rafli? Ya, saya tanya ya, Rafli ya. Ini tadi rhodopsin itu adalah pigmen ya, yang apabila terkena cahaya berubah jadi transretinal. Molekulnya Ya, yang digambarkan ini rhodopsin itu? Kalau rhodopsin sendiri itu yang ini. Yang ini tadi. Ini mungkin perlu sedikit hati-hati ya, karena ini yang protein itu berarti yang ini ya, yang oksinnya ini ya. Kalau retinalnya sendiri itu adalah topik yang akan kita bahas, sekarang itu lipid masuknya ya. Jadi ini putus ya kayaknya ya, nanti retinalnya putus dari salah satu bagian di sini, jadi mungkin itu merupakan tag-nya atau apa. Yang jelas yang tadi disampaikan gambarnya itu bukan protein ya. Jadi ini kok proteinnya di mana? Proteinnya yang ini betul. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain untuk Rafli barangkali? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Rafli. Kita lanjutkan ke presenter terakhir, Aris. Silahkan Aris. Oke, sebentar Bu. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Silahkan Aris. Oke. Jadi selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kolagen. Jadi apa itu kolagen?
Kolagen yaitu sebuah kelompok protein fibriler, disebut juga skleroprotein, yang bisa ditemukan di semua hewan multiseluler. Jadi, saking banyaknya tuh bisa diestimasi bahwa 30% dari protein dalam tubuh hewan itu terbentuk dari kolagen. Dan keberadaannya dia tuh cukup tersebar dalam seluruh organ tubuh vertebrata. Jadi misalnya ada di kulit, ada di kornea, ada di tulang tendon, tulang rawan, dan lain-lain. Terus, jadi kolagen ini dia punya ciri-ciri, yaitu dia struktur primernya agak mengulang. Jadi strukturnya itu dia glisin, lalu diikuti oleh 2 asam amino yang berbeda. Aduh, sebentar, Bu. Laptop saya nge-lag. Oke, apakah sudah kembali normal? Ya, sudah, Mangga. Oke. Jadi, salah satu karakteristik dari protein kolagen tadi adalah glisin, lalu X, lalu Y. Namun, paling sering selain glisin, asam aminonya yaitu prolin dan hidroksiprolin, yang merupakan prolin tapi ada gugus hidroksilnya tambahan. Jadi karena strukturnya yang seperti ini, dia itu punya sekitar 33% asam amino yang terkandung di dalam kolagen itu dia glisin. Sedangkan kedua dan ketiga paling banyak itu tadi prolin hidroksiprolin. Lalu sisanya yaitu asam amino yang bersifat polar. Kebanyakan antara lain arginin, lisin, asam glutamat, asam asparagin. Pada ujung-ujung makromolekul kolagen terdapat telopeptida yang merupakan fragmen non-helix pada nggak kebaca. Pada partikel kolagen. Jadi saya lupa masukin gambarnya, tapi dia tuh intinya kan mungkin saya di next slide dulu. Intinya kan dia ada ini ya. Ini ada gambarnya struktur primer, terus B itu sekunder dan tersier, C itu kuaterner. Nah, ini di struktur tersiernya kan kelihatan helix gitu ya, helikal. Tapi biasanya di ujung-ujungnya itu ada yang nggak helikal, dia itu jadi disebutnya telopeptida. Terus tadi struktur primernya yaitu trimer glisin XY yang berulang, sehingga 1 dari 3 asam amino merupakan glisin. Terus sekunder dan tersiernya bentuknya sama-sama helikal, jadi sekundernya dia membentuk helix, dan si struktur tersiernya dia juga membentuk helix, cuman yang satu tangan kiri, yang satu tangan kanan. Sekundernya tangan saya lupa, sekundernya tangan kiri, tersiernya tangan kanan kalau nggak salah. Terus kuaternernya itu dia membentuk jadi dia molekul kolagen itu terdiri dari 3 rantai panjang ini tadi, triple helix, yang itu dia bisa sama atau berbeda. Nah, masing-masing molekul kolagen ini dia bisa memanjang, membentuk fibril, tapi dia juga bisa cross-linking antara antara yang fibril-fibril atas bawah gitu kan. Jadi itu disebutnya cross-linking, terus dia agak staggered, jadi nggak benar-benar lurus. Nah, fibril ini kalau udah cross-linking, dia jadi fiber, makanya tadi fibriler disebutnya. Terus, kegunaannya juga bisa macam-macam. Kolagen secara umum digunakan dalam berbagai bidang ilmu biomedis, antara lain farmasi, kosmetik, rekayasa jaringan, karena dia punya sifat yang biokompatibel,
mudah terurai secara alami, serta jumlahnya yang melimpah di protein hewani tadi kan. Kolagen digunakan dalam berbagai aplikasi. Oke, mungkin kita coba lihat satu-satu. Kalau dari farmasi sendiri, dia bisa sebagai barrier membrane, biasanya dipakai buat sistem pengantar obat. Jadi dia bantu supaya obatnya itu jadi slow release, supaya nggak langsung terserap sama tubuh, nggak langsung terdissolve sama tubuh. Terus dia bisa juga sebagai anti-infeksi untuk menangani infeksi pada jaringan, seperti pada infeksi kornea atau kanker hati. Terus dia juga bisa memicu kalsifikasi kalau di operasi tulang, biasanya dia dipakai kayak nanti kultur jaringan bisa dilihat. Itu salah satunya aplikasinya juga di sini. Terus pemulihan luka, biasanya luka bakar, itu sebenarnya nggak beda jauh sama anti-infeksi. Tapi dia lebih spesifik karena bisa memicu pemulihan dan merangsang sel kulit. Terus pengantar obat, nggak beda jauh sih sama barrier membrane. Sama barrier membrane tadi juga bisa buat dipakein di kornea, bukan di implan ya. Pokoknya diaplikasikan di kornea untuk melindungi mata. Terus, jadi kalau pengantar obat itu si kolagennya bisa dibentuk jadi pil-pil gitu. Kalau barrier membrane kan tadi cuman buat melapisinya ya. Kalau pengantar obat tuh bisa jadi kayak nanopartikelnya gitu jadi lewat kulit. Terus ini kosmetik tadi karena kolagen digunakan dalam bidang kosmetik memiliki sifat khusus yaitu dapat membentuk film dan mengikat molekul air. Digunakan untuk menjaga kandungan air dalam kulit agar kulit tetap lembab dan halus karena tadi dia bisa mengikat molekul air. Selain sebagai humektan alami yang artinya menjaga kelembaban, kolagen yang digunakan pada permukaan kulit dapat mengurangi penguapan air melalui lapisan epidermis. Jadi bisa mengurangi perspirasi, evaporasi karena perspirasi. Kolagen dapat digunakan untuk menghindari kerusakan pada kulit dan rambut yang dilapisinya. Tadi ya, sebenarnya mirip-mirip sebagai barrier membrane. Lalu kolagen juga dapat digunakan dalam injeksi subkutan. Ini juga sempat tadi udah dibahas. Lalu di rekayasa jaringan, ini dia ada beberapa metode ya pembuatan jaringan dari kolagen, bisa melalui casting and freeze drying, hydrogelation, electrospinning, bioprinting, deselularisasi. Bisa dibuat menjadi struktur penyangga untuk digunakan dalam rekayasa jaringan. Proses pembuatan penyangga bisa melalui berbagai cara. Yang tadi, struktur penyangga dari kolagen dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, seperti regenerasi tulang, tadi memicu kalsifikasi, pemulihan luka, dan penumbuhan kulit. Sebenarnya saya juga lupa nambahin satu lagi. Kolagen ini dia biasa diolah juga jadi gelatin. Gelatin itu sebenarnya kolagen yang udah dihidrolisis secara irreversible, sehingga kalau kolagen tadi kan panjang-panjang ya molekulnya. Kalau gelatin tuh udah dipotong-potong karena dihidrolisis, terus dia gelatin mungkin ibu atau teman-teman tahu biasa dipakai di makanan, jadi jelo atau jadi gummy atau jadi pengental. Terus sumber kolagen. Umumnya kolagen yang diproduksi secara komersial diekstraksi dari jaringan hewan, sapi, dan babi. Karena dia paling praktis dan hasil produksinya paling banyak. Tapi beberapa isu akhir-akhir ini dengan ekstraksi kolagen dari sumber sapi dan babi. Kemungkinan terjadinya zoonosis, yaitu persebaran penyakit dari hewan ke manusia, lompat spesies,
Lalu kemungkinan reaksi imun pada orang-orang dengan alergi, walaupun kecil persentasenya kemarin kalau dari literatur, tapi tetap ada risikonya. Lalu proses pemurnian yang kompleks dan mahal, walaupun paling praktis, tapi tetap aja sih bisa mahal juga. Dan ini yang mungkin paling banyak kalau di Indonesia ya, karena kan larangan penggunaan secara agama bagi sebagian orang. Di Islam kan produk-produknya harus yang halal ya untuk konsumsi, dan nggak cuma untuk konsumsi gitu, untuk di keseharian. Jadi kalau kolagennya diekstraksi dari sapi yang nggak disembelih secara Islam, atau bahkan dari babi, itu kan nggak bisa kita konsumsi gitu, nggak bisa kita pakai dalam keseharian. Lalu di Hindu juga, mereka nggak karena mensucikan sapi, dan Yahudi mereka juga karena kosher. Jadi 3 agama ini nggak menerima kolagen, menolaklah kolagen dari sumber tersebut. Jadi akhir-akhir ini dapat diperoleh juga dari rekombinan, tapi itu juga nggak terlalu praktis karena jumlahnya yang kecil, dan makanya dari literatur saya juga nggak dapat banyak sih infonya. Yang paling banyak itu sumber kolagen dari hewan laut, kayak ikan, teripang, bulu babi, bintang laut, ubur-ubur, dan lain-lain. Lalu proses ekstraksinya, kalau yang saya baca sih dari hewan yang kayak sapi sama babi, sama yang dari hewan-hewan lautan kayak ikan, teripang, itu nggak beda jauh. Jadi sama-sama paling umum secara asam dan secara enzimatik. Kedua metode ini melibatkan pelarutan jaringan yang mengandung kolagen dalam asam, bisa tadi kulit atau tulang. Dilarutkan dalam asam, seringkali HCl dan asam asetat. Bedanya kalau di metode enzimatik sama sih dilarutin juga, tapi nanti ditambahin lagi sama pepsin untuk melarutkan jaringan. Kelebihan ekstraksi secara asam adalah tetap adanya telopeptida pada kolagen, sedangkan pada metode enzimatis telopeptida akan terputus dan akan terbentuk atelokolagen. Di lain sisi, kelebihan dari metode enzimatik adalah berkurangnya efek imunogenisitas akibat disingkirkannya telopeptida. Dalam beberapa kasus juga, metode enzimatis ini nanti yield-nya lebih banyak, bisa sampai 10 kali lipat. Habis dilarutkan, kolagen umumnya dimurnikan melalui presipitasi garam pada pH asam, kemudian pada pH netral. Demikian dari saya. Slide-nya udah habis. Terima kasih. Oke, terima kasih Aris untuk presentasi dengan cara yang unik ya. Ini belum ada. Ini pakai OBS ya? Pakai Zoom kok, Bu. Pakai Zoom biasa? Oke. Jadi saya buka dulu pertanyaan. Apakah ada pertanyaan untuk Aris? Silakan. Ini menarik ya. Emang isunya banyak ini tentang kolagen dan gelatin. Kebetulan beberapa tahun terakhir saya membuka topik gelatin. Nah, jadi kami main-main ikan nih. Udah berapa tahun jadi juragan ikan. Juragan ikan patin, juragan ikan lele, ambil kolagen untuk diekstrak, untuk dihidrolisis menjadi gelatin. Nah, ini mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya tentang kolagen ini. Nah, tadi kalau dilihat proses produksinya, kok mirip banget ya antara proses produksi kolagen dan gelatin. Nah, kita tahu bahwa gelatin tadi sudah disampaikan oleh Aris adalah kolagen yang dihidrolisis. Nah, tapi beda secara spesifiknya apa sih kolagen dan gelatin? Tadi sih Bu, strukturnya kan karena gelatin itu kolagen yang udah dihidrolisis, berarti dia udah asam aminonya udah pendek-pendek gitu, udah bukan polipeptida panjang lagi, udah bukan makromolekul lagi, karena kan tadi
Kalau kolagen bisa membentuk fibril, nanti bisa membentuk fiber juga. Kalau gelatin mungkin biasanya udah bentuk bubuk gitu ya, walaupun nanti bisa koagulasi lagi sih. Jadi Terus sebetulnya degree of hydrolysisnya aja yang beda ya? dari yang saya baca sih gitu, Bu. Dan apa namanya? Jadi kalau dari kolagen kan tadi ekstraksinya gitu ya, yang udah saya paparin. Cuman kalau gelatin berarti mesti ditambah proses hidrolisis tadi. Bisa secara asam, secara basa, atau secara enzimatis buat motong rantainya. Jadi mungkin lama prosesnya kalau lama proses hidrolisisnya, kalau gelatin lebih lama mungkin ya, jadi supaya lebih pendek gitu ya. Menariknya Ya, ya, Bu. kalau bikin kolagen lebih gampang, aplikasinya lebih luas, ya kita bikin kolagen aja ya. Kalau gelatin aplikasinya lebih spesifik ya, lebih sedikit gitu. Kita belum pernah dengar ya rasanya ya, kalau kosmetik itu mengandung gelatin belum pernah ya, adanya kolagen ya. Mungkin sifat merepel waternya apa ya, water repellence gitu ya, menangkap airnya dan lain-lain, itu lebih tinggi kolagen karena lebih besar molekulnya ya. Ujung-ujungnya biasanya lebih viskos, mestinya lebih viskos karena ukurannya lebih besar ya, lebih viskos. Jadi potensi aplikasinya kita bisa lihat lebih spesifik. Ya, oke, terima kasih Aris. Ya. Nambahin dikit aja sih, Bu. Saya sebenarnya karena kemarin cuman baca-baca soal kolagen, jadi saya belum sempat baca lebih jauh tentang gelatin. Tapi dari yang saya tahu aja dan saya baca sekilas ya, tadi sih aplikasinya kebanyakan kalau gelatin di kuliner. Tapi kayaknya ada juga deh di kosmetik. Di kosmetik ya jarang ya. Cuman tadi itu ya, kami mengembangkan gelatin itu karena mengangkat isu spesifik sebetulnya kapsul. Kalau pangan halal ini sudah banyak, substitusi gelatin itu sudah cukup banyak ya. Ada bisa mau pakai maldex, maltodextrin ya, atau hidrokoloid yang lain, agarose gitu ya. Itu cukup banyak. Nah, tapi saat ini yang dipakai untuk kapsul itu mayoritas masih gelatin. Nah, tadi saya agak kaget juga bahwa disampaikan oleh Aris kan kolagen juga dipakai untuk slow release, berarti kan untuk kapsul juga ya. Nah, ini karena itu saya tanyakan, ini mungkin perbedaannya itu nggak hitam putih ya. Nanti mungkin kita perlu melihat lebih jauh. Sebetulnya degree hidrolisisnya untuk kapsul ini harus bagaimana sih? Jadi ya seperti saya sampaikan, kalau kita bikin proses dan targetnya itu sebetulnya kolagen cukup daripada gelatin, ya udah kita stop dari kolagen aja, soalnya kan kita mengurangi satu tahap hidrolisis ya, jadinya lebih murah. Nah, mungkin kalau engineering mungkin mikirnya kayak gitu ya, tapi nanti akan saya lihat lebih jauh. Nah, nanti ini kalau Aris tertarik juga untuk meninjau lebih jauh tentang kolagen, tentang gelatin, ini saya sebetulnya sudah beberapa tahun terakhir mengembangkan ini gelatin ya, mulai dari pepton, dari hidrolisis protein untuk makanan, untuk lain-lain, dan sampai gelatin. Nanti mungkin kita tarik balik, kita kolagen aja yang lebih gampang. Oke, terima kasih Aris. Jadi presentasi Aris menutup presentasi tentang tugas protein. Waktunya juga sudah habis. Dengan demikian kita tutup saja kuliah ini. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan kembali ke topik lipid ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.